Halo semuanya, selamat datang di channel Tutorin aja. Di sini, seperti namanya, akan menjadi channel untuk memberikan tutorial atas berbagai hal. Gak hanya hal-hal profesional, bakal ada hal-hal lucu juga. Jadi, saksikan saja. Dan untuk video pertama adalah tutorial untuk Canva yang akan terdiri tentunya dari berbagai bagian atau berbagai part. Karena lebih baik seperti itu dibanding satu video yang sangat lama. Oke, tanpa basa-basi, mari kita mulai. Pertama-tama, silakan buka browser. Browser itu apa? Browser itu seperti Chrome, kemudian Firefox, Microsoft Edge, dan lain sebagainya. Silakan ketik Canva di sini. Dan setelah klik Canva, kalian akan melihat beberapa tampilan otomatis dari browser. Kalian tinggal klik yang https www.canva.com. Ini merupakan situs resmi mereka. Setelah dibuka, akan muncul tampilan seperti ini. Yang kita harus lakukan itu pertama, daftar apabila sebelumnya belum memiliki akun Canva, dan klik masuk apabila sudah memiliki akun Canva. Saya akan memilih daftar di sini. Nah, dengan cara lain, ini merupakan jumlah opsi yang bisa dilakukan untuk masuk atau memiliki akun Canva. Di sini aku akan memilih masuk melewati Google. Kita akan ketik Gmail yang atau akun Google yang kalian pakai. Nah, oke. Ini adalah tampilan awal yang akan diperlihatkan ke kita yang baru mendaftarkan akun Canva. Di sini aku akan memilih sebagai pribadi. Ini sebenarnya bisa langsung dilewati aja. Oke. Ini adalah tampilan awal. Tampilan paling awal ketika baru masuk ke Canva. Itu kalau kalian lihat di sisi sebelah kiri, itu pasti akan selalu berada di template. Karena ini untuk mempermudah kita, seperti misalnya aku ingin langsung membuat sebuah desain untuk presentasi. Kalau kalian lihat di bawah, di sini, ini ada yang namanya jelajahi template. Di sini terdiri dari berbagai kategori untuk jenis desain atau jenis proyek desain yang disediakan oleh Canva. Misalnya tadi, aku ingin membuat sebuah desain presentasi atau desain PPT. Tinggal klik kotak yang ini, dan nantinya Canva akan memberikan rekomendasi template yang siap untuk kita gunakan. Seperti ini, terdapat banyak sekali macamnya dari template untuk hanya presentasi. Tapi juga harus diperhatikan bahwa beberapa template itu memiliki logo atau tulisan seperti ini di bawah kanan. Ini menandakan bahwa template yang tersedia seperti ini itu khusus digunakan dan hanya bisa digunakan untuk akun yang sudah menjadi Canva Pro atau memiliki Canva Pro. Sedangkan yang biasa atau yang reguler atau yang normal itu hanya bisa menggunakan yang tidak ada logo atau emblem seperti ini di kanan bawah. Begitu. Selain itu, selain mengklik di bagian bawah ini, kalian juga bisa mengetikkan atau menuliskan apa yang ingin kalian buat langsung saja di kolom section ini. Misalnya aku ingin membuat YouTube banner. Maka ketika aku klik enter, nanti akan langsung tertampilkan berbagai macam jenis template YouTube banner yang siap untuk aku gunakan. Oh iya, kalau kalian belum tahu, atau Bapak Ibu maupun teman-teman belum tahu, template itu adalah sebuah kerangka desain ataupun sebuah desain yang telah disiapkan atau dibuat oleh orang lain dan siap untuk kita gunakan. Lalu, kalau kalian bertanya juga, mengapa ada yang memberikan Canva Pro atau ada yang memberikan Canva gratis? Ya karena semua template tentunya dibuat untuk tujuannya masing-masing ya. Ada yang ingin membuatnya sebagai Canva gratis, ada yang membuat Canva Pro.
Tapi untuk yang Canva gratis, itu bisa langsung kita gunakan dan kita uji coba. Selain itu, kita akan berpindah dulu ke sisi sebelah kiri. Di sini ada beranda. Beranda ini kita gunakan selain untuk mencari template atau template awal, itu kita bisa gunakan untuk melihat proyek-proyek apa saja atau proyek-proyek yang sebelumnya kita telah buat. Seperti di kolom barusan ini. Nanti proyek-proyek atau proyek desain-desain yang telah kita buat akan tampil di sini. Tulisan pemilik ini berfungsi sebagai filter. Seperti siapa saja yang memilikinya. Kayak apakah yang mau kalian lihat itu yang punya kalian atau yang punya orang lain. Selain itu desainnya mau seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian di sini di proyek ini kurang lebih sama seperti di beranda. Hanya saja di kolom proyek ini akan menampilkan seluruh proyek desain yang telah kalian buat, bukan hanya yang baru saja dibuat. Begitu sih bedanya. Selain itu, di sisi sebelah sini di atas itu ada tombol untuk buat. Kalau kalian klik, ini bedanya dengan template yang tadi yang di awal. Itu ketika kalian misalnya mengetik YouTube banner ataupun desain-desain lain, ini ketika diklik ya, itu hanya akan memberikan default template yang belum ada isinya, belum ada desainnya, belum ada warnanya, belum ada gambarnya, hanya kertas kosong kayak landasan utamanya. Tapi kalau kalian klik di sebelah sini, di sebelah kiri ya, atau memilih salah satunya, misalnya kalian ingin membuat Instagram post, itu ketika kalian klik di sini, itu di bagian bawahnya tetap ada template ataupun rekomendasi desain yang telah orang lain buat. Kalaupun misalnya kalian lihat di sini, Instagram, Facebook, LinkedIn, itu kan masih hanya beberapa media sosial, karena ini memang yang paling populer. Tapi kalau kalian ingin membuat untuk media sosial lain, tinggal coba cari saja. Seperti tadi, YouTube itu kan tidak ada di bagian media sosial, tapi ada di sini. Gitu. Misalnya nih, aku untuk memilih untuk membuat presentasi dari awal di ukuran 16:9 yang ini. Aku tinggal klik kiri di mouse atau di mousepad, atau tinggal klik bagian ini. Otomatis Canva akan membuat tab baru atau judul baru ataupun apa ya ini sebagainya ya, sebagai section baru lah yang dibuat khusus untuk menyimpan proyek yang barusan kalian pilih. Nah di sini pertama-tama kalian akan diberikan sebuah template ataupun ide inspirasi lah atas apa yang kalian ingin buat. Misalnya aku memilih yang tugas kelompok. Nah di sini kan kita bisa lihat ya, ada berbagai macam halaman atau berbagai macam slide. Kalau kalian hanya ingin memilih salah satu dari template ini, tinggal klik satu ataupun klik salah satu slide yang ingin kalian tambahkan. Misal aku mau nambah yang ini, tinggal klik di sini. Tapi kalau kalian ingin mengubah seluruh proyek desain kalian di sini menjadi tampilannya sama seperti template ini, tinggal klik terapkan seluruh halaman template. Dan nanti seluruh proyek kalian akan tampil secara berurutan sama seperti di template-nya ini. Oh iya, kalau kalian bingung juga kenapa ada logo seperti video atau bisa di play gitu ya di sisi sebelah kiri, itu menandakan bahwa slide ini atau page ini itu ada animasinya. Jadi ketika nanti dipresentasikan, di mode presentasikan, itu ada gerakannya atau ada animasinya. Nah, misalnya kalian udah di sini, terus kalian merasa nggak cocok dengan cari template yang lain, kalian bisa lihat ke bawah atau scroll ke bawah. Di sini akan terdapat rekomendasi juga apa template-template yang kemungkinan cocok buat kalian. Tapi jika kalian merasa di bawah sini itu tidak ada yang cocok atau semuanya pro,
kalian tinggal klik sisi sebelah sini, sisi sebelah kiri, atau kiri atas, yaitu tanda panah ke kiri. Dan ini akan membawa ke kalian kembali ke bagian awal, ke tempat kalian bisa mencari seluruh template yang ada, bukan hanya bisa melihat beberapa template saja. Misalnya tadi kan di sini semuanya menjelaskan tugas presentasi atau tugas kelompok, tapi kalian nggak mau, kalian mau bahas mengenai misalnya pohon, kalian tinggal cari tree ataupun pohon. Tapi saya sarankan, misalnya kalian mencari pohon dan template yang ditampilkan atau diberikan itu masih kurang cocok buat selera kalian, kalian coba cari menggunakan bahasa Inggris, karena lebih banyak orang yang mengetahui bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia. Jadi beberapa template yang kalian mau itu kemungkinan besar sudah ada, cuman kalian nggak tahu gimana cara carinya. Makanya coba kalau nggak ada di bahasa Indonesia, coba cari di bahasa Inggris. Misalnya di sini aku mau yang ini. Tadi seperti yang tadi sudah diajarkan, tinggal klik, terapkan seluruh halaman template. Dan semua halaman yang kita punya tadinya akan terganti sesuai dengan template ini. Kita kembali dulu. Nah, setelah kalian memilih template, ataupun sebelum kalian memilih template, alangkah baiknya bagi kalian juga untuk menuliskan judul dari proyek yang kalian buat, agar nanti ketika kalian ingin melihat kembali proyek ataupun desain yang telah kalian buat, itu lebih mudah karena tidak mengikuti nama ataupun nama template dari yang setelah disediakan. Kalau misalnya aku biarkan ini kosong, nanti seluruh berandaku yang ini ya, atau proyekku yang ini, itu isinya judulnya hanya desain tanpa judul presentasi. Mungkin desain tanpa judul presentasi 1, desain tanpa judul presentasi 2, dan lain sebagainya. Kan itu nanti kurang enak ya dilihat, dan lebih sulit juga buat dicarinya kembali. Makanya di awal ini coba memberikan nama yang mengandung makna, jangan yang asal-asalan. Misalnya di sini aku menuliskan PPT pohon. Seperti ini. Nanti bisa kalian klik enter aja dan sudah selesai. Kalau di sini di tabnya namanya sudah berubah, berarti itu sudah benar. Dan nanti di proyek ataupun di beranda itu juga akan ada tampil proyek yang telah kalian buat. Nah, setelah ini, setelah kalian memilih template, itu kalian bisa pindah ke elemen. Elemen di sini apa sih elemen itu sebenarnya ya? Elemen itu anggaplah sebagai topping. Jadi template itu sebagai landasan. Sebenarnya landasannya itu adalah yang kosong tadi, adalah kertas kosong yang awalnya telah dibuatkan secara otomatis oleh Canva. Dan template adalah landasan atasannya. Setelah adanya kertas kosong, barulah bisa menempelkan template. Nah, setelah adanya template atau setelah adanya landasan awal, entah itu kertas ataupun entah itu template, itu barulah kita bisa menambahkan elemen. Elemen di sini juga ketika kalian klik ya, itu ada beberapa kategori dari grafis, foto, video, dan lain sebagainya. Misalnya ya, aku mau menambahkan pohon lagi deh, karena kayaknya pohon-pohon di sini kurang sesuai dengan seleraku. Kita tinggal cari aja pohon. Dan nanti ini akan menampilkan grafis ataupun gambar-gambar yang hanya memuat pohon. Berbeda dengan template yang memberikan seluruh page atau seluruh slide atau bahkan sampai 10 slide nih sampai selesai. Elemen di sini hanya topping-topping kayak hiasan yang bisa kalian tambahkan dengan sekali klik ataupun bisa di drag juga. Cuman saya sarankan untuk hanya sekali klik saja karena lebih cepat dan lebih mudah. Nah, nanti setelah elemennya sudah tampil, misalnya saya ulang lagi deh. Ketika saya klik sekali dan elemennya tampil di tengah, itu tinggal kita pindahkan dengan klik kiri dan menahannya sesuai dengan tempat yang ingin kita tujukan. Misalnya saya pengennya di kanan bawah. Dan ini menurut saya ukurannya terlalu besar. Kalian tinggal ke titik putih-putih di kiri ini ataupun di sudut-sudutnya,
Terus kalian lihat sampai kursor kalian yang tadinya seperti ini, lurus seperti ini, menjadi hitam arrow seperti ini. Tinggal kalian klik dan hold ataupun tahan, terus bawa menjadi lebih kecil. Kayak diseret supaya lebih kecil. Tinggal kalian sesuaikan lagi tempatnya. Begitu. Nah, terus kalian mungkin tanya-tanya juga, tapi aku pengennya si batang pohonnya ini ya, batang pohonnya itu di belakang bagian ini atau bagian belakang rumput ini, kayak pohon yang ini. Nah, tenang aja, karena baik lagi ya, Canva itu atau presentasi itu, sebenarnya Canva keseluruhan ya, itu anggapnya terdiri dari berbagai lapisan. Kalau kalian tahu, seperti lapis legit ya, itu kan terdiri dari beberapa lapisan. Ada yang di bawah, ada yang di tengah, dan ada yang di atas. Nah, kalau seperti ini pohon yang ini itu ada di bagian paling belakang. Makanya dia tertutupi. Dan sedangkan pohon ini ada di bagian paling depan. Tapi masih lebih belakang dibanding teks. Makanya dia di belakang teks kalau di sini. Tapi kalau di sini dia di depan elemen-elemen lain. Oleh karena itu, kalau ingin mengubah lapisannya, itu kita tinggal klik kanan di mouse ataupun di mousepad. Terus kalian pilih yang mundur selapis, mundur paling belakang, maju paling depan, dan maju selapis. Nama yang diberikan tentunya sudah sangat mudah ya untuk dipahami. Kalau kita klik mundur selapis, dia akan mundur selapis. Dia hanya akan mundur satu bagian atau mundur satu lapisan. Jadi kalau di sini di rumput, dia sudah di belakang rumput. Tapi di bagian ini ataupun di elemen ini, dia masih di depannya. Makanya dia tampil duluan atau dia menutupinya. Kalau kita pengen lebih belakang lagi, kita bisa klik kanan, lapisan, atau bahkan langsung saja ya. Kalau pengen elemen ini menjadi paling belakang, kita tinggal klik mundur paling belakang. Seperti ini. Bahkan dia akan lebih belakang dibanding pohon yang ini. Gitu. Kalau kalian bingung juga nih, tadi kok bisa diklik pohonnya, tapi sekarang nggak bisa. Itu bukan berarti error ya. Itu hanya saja elemen yang tadi karena sudah di paling belakang, dia akan tertimpa atau tertutupi dengan elemen pohon yang lebih besar ini. Makanya dia nggak bisa diklik. Ya kan, sekarang nggak bisa diklik. Caranya gampang, tinggal pindahin aja elemen yang menutupi, atau bahkan kalau mau lebih mudah lagi ya, klik kanan lapisan, buat elemen yang menutupi menjadi paling belakang, sehingga kalian bisa klik ataupun bisa mengakses elemen yang tadi tertutupi gitu. Untuk warna dan lain sebagainya nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Untuk selanjutnya, kalau kalian lihat juga di sini ada teks. Apa itu teks? Tentu kalian juga sudah tahu apa itu teks. Teks ya kumpulan dari huruf-huruf yang dijadikan satu untuk membuat sebuah kalimat atau kata. Di sini teks default itu ada 3 jenis. Ada heading atau judul, ada subheading atau subjudul, dan juga teks biasa. Judul di sini itu kalian anggaplah sebagai tulisan project atau presentation ini. Heading atau judul itu menandakan teks yang paling besar. Teks yang harus mendapatkan perhatian penuh dari para peserta yang melihat desain kalian. Sedangkan subjudul itu adalah teks yang ukurannya lebih besar dari teks biasa, tapi lebih kecil dari judul. Supaya setelah kalian melihat judul, kalian pasti lihat subheading atau subjudul. Dan barulah setelah itu ada teks biasa. Kalian bisa lihat juga sendiri ya, ini ketebalannya berbeda. Judul paling bold atau paling tebal, sedangkan subjudul itu cukup tebal dan teks biasa tidak ada ketebalannya, dan dia ukurannya biasanya paling kecil seperti ini. Oke. Sekarang lanjut dulu. Kalau kalian misalnya sudah membuat template-nya, membuat desainnya, dan kalian merasa, oh ini slide yang ketiga harusnya ada di depan, harusnya ada di belakang, dan lain sebagainya.
Caranya juga gampang. Kalian bisa klik kiri dan kalian bisa pindahin. Kalian bisa klik kiri, kalian seret. Terus kalian lihat ya di belakang tuh ada garis ungu yang muncul. Itu menandakan di mana kalian akan meletakkannya. Jadi kalau aku misalnya dari tadi kan slide kedua, aku pengen ke slide di antara slide 7 dan 8. Aku tinggal klik, aku seret, dan aku taruh di sini. Nah, kalian lihat ya, ada garis di sini, dan kalau aku lepaskan tahan kirinya, aku lepas menahan tombol kiri atau klik kiri di mouse, itu nanti slide-nya akan muncul di antara tadi yang slide 7 dan slide 8. Jadi di tengah-tengah yang tadi. Begitu. Ketika kalian mengklik sebuah elemen atau sebuah page, kan ada nih kotak ungu yang tertampil. Ini menandakan apa yang sedang atau ingin kalian klik. Misalnya aku ingin klik introduction. Aku pindahkan kursor ke sini. Aku klik sekali. Nanti setelah diklik akan tampil seperti layar informasi seperti ini. Ini menandakan font. Font itu apa? Font itu jenis teks yang ingin dipakai. Ini ukurannya, ini warnanya. Misalnya aku ingin jadi warna hijau, pink, dan lain sebagainya. Itu bisa diubah di sini. Kemudian, beberapa font itu tidak memperbolehkan bold ataupun italic ataupun underline. Itu ketentuan dari font masing-masing. Tapi apabila ingin dan bisa oleh font yang disediakan, maka tinggal bold, italic, ataupun garis bawah. Terdapat juga shortcut yang bisa kalian pakai untuk mempercepat dibanding klik satu-satu seperti Ctrl B, Ctrl I, atau Ctrl U yang ketika kalian hover ataupun kursornya berada di atas elemen ataupun informasi atau tombol bold, italic, ataupun underline, itu akan nanti tampil. Misalnya tebal, Ctrl B, dan lain sebagainya. Selanjutnya, itu ada perataan ataupun alignment. Misalnya kalian pengennya dia di tengah lewat ke kanan ataupun justify, itu bisa kalian ubah juga di sini. Selain itu, untuk poin-poin, biasanya kalian ingin menggunakan daftar supaya lebih rapih. Misalnya aku ada gini, aku klik ini. Tadi misalnya saya ulangi ya. Saya ulangi, bentar. Nah, di sini. Aku pindahin kursor ke teks. Klik sekali. Lalu, aku klik daftar. Untuk mengubahnya, mengubah teks, itu kita cukup klik sekali. Ketika sudah diklik lagi. Tadi klik sekali lagi. Nanti kan keblok semua. Kalian tinggal klik backspace. Kalau dari template ya. Dan mengubah isi teksnya. Kalian tinggal ketik tes. Misalnya gitu ya. Atau keduanya 2, ketiganya apa atau A, begitu. Nanti setelah sudah, ini kan sudah selesai ya, tinggal kalian klik enter. Bukan enter. Enter nanti kalau di teks ya, itu malah menjadi namain satu baris. Di sini tinggal klik ke elemen lain. Nah, nanti sudah selesai kan. Selain itu, kalau kalian juga mau memblokir ataupun memilih seluruh teks daripada klik 2 kali, klik sekali ke sini dan klik sekali lagi, kalian juga bisa memakai Ctrl A supaya lebih cepat. Gitu. Itu ada beberapa shortcut yang mungkin nanti lebih baik kalian pahami dan kalian pelajari juga. Selanjutnya, itu ada transparansi. Transparansi apa? Ya seperti namanya. Kalau transparansinya 0, dia gak bakal kelihatan. Kalau 100, dia bakal kelihatan. Kalau 50, setengah-setengah lah. Nanti ini kalian bisa gunakan untuk desain, untuk karakteristik dari elemennya. Ini juga bisa, ke teks juga bisa. Nanti kalian sesuaikan sesuai kebutuhan saja. Kemudian untuk efek, animasi, dan salin gaya. Untuk animasi bakal dijelaskan di lain video karena sepertinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi untuk copy style ataupun salin gaya itu hal-hal yang mungkin kalian harus pelajari juga. Karena ketika kalian klik salin gaya,
nanti kursor kalian yang tadinya seperti panah ya, panah putih, akan berubah jadi roller paint seperti ini. Dan ketika kalian, misalnya tadi kan aku copy style teks, berarti kita harus memberikan style itu ke teks juga supaya sama. Masa teks ke gambar, kan kayak nyambung ya. Kalau kita setelah copy teks atau copy style dari teks, kita klik juga ke teks. Kita tinggal klik sekali nih. Nah, ada ya perbedaannya. Karena style dari teks yang awalnya kita copy itu bold, ukurannya 95, fontnya Archivo black, dan gak pakai daftar, makanya teks yang tadi kita copy style ataupun kita pastein style yang sebelumnya, itu jadi mengikuti ukuran atau ketentuan dari teks yang kita copy. Dia sama, fontnya, ukurannya sama, dan gak pakai daftar. Kurang lebih begitu untuk copy style ataupun salin gaya. Nah, salah satu hal lagi yang mungkin kalian harus pahami itu adalah ketika kalian klik kanan di sebuah elemen ataupun di teks ataupun dimanapun, itu ada beberapa informasi yang tertera. Misalnya di sini ada salin gaya, tempel, duplikat, dan hapus, yang seharusnya kalian sudah tahu semuanya. Bagaimana cara menghapus, bagaimana cara mengcopy, dan lain sebagainya. Tapi yang menurut aku mungkin beberapa belum tahu ya, kalau di Canva itu ada opsi duplikat. Daripada kalian membuat sesuatu dari awal lagi, itu bisa kalian klik duplikat supaya lebih cepat. Misalnya aku pengen ada text introduction ini nih, lebih lama, bukan lebih lama, lebih banyak. Itu bisa Ctrl D atau klik duplikat yang lebih cepat. Sebenarnya kalian bisa juga pakai Ctrl C dan Ctrl V. Tapi menurutku lebih baik kalian juga pahami Ctrl D atau duplikat karena lebih cepat. Selain itu, ketika misalnya kalian ingin memasukkan sebuah gambar, ini merupakan salah satu yang kebanyakan orang kesulitan, karena mereka kira harus masuk ke unggahan, harus unggah file, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya enggak, itu lebih simpel dari ini. Misalnya aku ingin mencari gambar ayam, aku cari dulu gambar ayam di browser, aku klik images. Misalnya aku mau gambar ayam ini, aku klik copy, klik kanan, copy image. Di sini, di page yang kita ingin mau gambar tersebut, kita tinggal klik Ctrl V. Tuh lihat, gambarnya langsung tertera tanpa harus klik unggah file dan lain sebagainya. Lebih simpel dibanding kita harus masuk ke file dulu dan memilih filenya dan sebagainya. Tinggal misalnya tadi mau gambar ini, klik kanan, copy image, masuk ke sini. Bisa klik kanan, tempel, atau langsung Ctrl V. Misalnya aku langsung di sini klik kanan, tempel, allow. Lihat, gambarnya langsung muncul tanpa kita harus perlu save dulu ke komputer kita. Jadi lebih hemat waktu dan lebih hemat storage. Seharusnya kalian juga sudah mengetahui ya untuk Ctrl C, Ctrl V, cara delete, tinggal klik delete di keyboard ataupun klik kanan dan klik delete. Salah satu hal yang mungkin beberapa dari kalian juga belum tahu, itu adalah urungkan ataupun ulangi. Ya mungkin dalam bahasa Inggris itu adalah undo dan redo. Undo ini bisa kalian langsung gunakan dengan Ctrl Z. Harusnya semua orang sudah mengetahui Ctrl Z. Tapi beberapa orang pastinya belum tahu ulangi, itu Ctrl Shift Z. Jadi misalnya aku tadi tidak sengaja menghapus, aku ingin membalikannya kan, karena aku udah membuatnya. Tinggal klik ataupun klik di keyboard Ctrl Z. Ataupun jika tadi susah, tinggal klik ke atas dan hasilnya akan balik lagi. Tapi kalau kalian misalnya memang mau membalikan keadaan atau pengennya emang dihapus, tapi keburu keklik tadi, tinggal klik ulangi. Dan nanti elemennya tetap bakal kehapus. Gitu. Oke. Setelah kalian selesai mengedit dan menyelesaikan tampilan desainnya, kalian tinggal lihat nih di sisi sebelah kanan atas ada tombol bagikan. Kalian tinggal klik sekali. Nanti di sini ada beberapa
informasi yang kalian harus pahami terlebih dahulu. Yang pertama, itu adalah level akses. Level akses di sini, kalau kalian klik ya, salin tautan, itu akan membagikan link proyek desain ini ke orang lain. Tapi harap diperhatikan juga ya, kalau tulisannya di sini hanya Anda yang dapat mengakses, itu menandakan mau kalian copy salin tautan ini beberapa kali, itu tentunya yang bisa lihat proyek ini hanya kalian. Karena kalian pilih level aksesnya, hanya Anda yang dapat mengakses. Tapi kalau pilih yang punya tautan, itu kalian ketika copy, kalian bisa pilih juga kemampuan mereka atau aksesibilitas mereka itu bisa ngapain. Misalnya kalian hanya ingin orang yang bisa membuka proyek desain kalian itu hanya bisa melihat, gak bisa merubah, hanya bisa melihat. Itu kalian pilihnya bisa lihat. Kalau kalian ingin orang yang melihat proyek desain kalian untuk memberikan komentar atau memberikan respon, itu bisa pilih bisa komen, supaya mereka bisa mengkomentari apa yang menurut mereka kurang atau menurut mereka bagus di proyek desain kalian. Tapi kalau kalian ingin mengerjakan sebuah proyek desain bersama seseorang, pilihlah bisa edit, supaya mereka juga bisa membuat edit, memasukkan gambar dan lain sebagainya ke proyek desain kalian, supaya kalian bisa bekerja sama. Harap diperhatikan juga ya, kalau yang bisa edit ini memiliki kemampuan yang kurang lebih sama seperti kalian. Jadi mereka bisa mengedit semuanya, bisa mendelete semuanya, bisa memasukkan template semaunya, bisa mengubah judul, file, dan lain sebagainya. Jadi harap diperhatikan kepada siapa kalian mengirimkan salin atau mengirimkan tautan seperti ini. Nah, misalnya nih, tadi udah selesai dan segala macam. Kalian ingin mengunduh. Caranya gampang. Tadi seperti tadi, klik bagikan, lalu klik unduh. Nah, di sini ada beberapa format yang disarankan atau diberikan oleh Canva ketika kalian ingin mengunduh sebuah proyek desain. Misalnya tadi PPT ini, kalian ingin bentuk filenya atau kode filenya atau format filenya itu dalam PPT, Microsoft PowerPoint. Kalian pilih dari PDF standar ke PPTX. Nah, di sini ketika kalian sudah memastikan nih, kalian mau semua halaman atau hanya halaman 1 yang di-download, halaman 2 juga, halaman 3, atau salah satu saja, itu kalian tinggal klik selesai dan unduh. Nanti akan tampil tampilan seperti ini, yang menandakan kalian sedang mengunduh. Dan ketika selesai, nanti biasanya akan tampil seperti ini. Oke. Kalaupun kalian ingin format yang lain, tinggal pilih sesuai yang kalian butuhkan. Kecuali yang ada tanda crown ya. Yang tanda crown biasanya hanya diperuntukkan untuk mereka memiliki Canva Pro. Oke, sejauh ini adalah beberapa hal utama ya, yang harus kalian pahami supaya kalian nanti bisa mengerjakan proyek desain secara mandiri tanpa bantuan ataupun ketergantungan ke orang lain, supaya kalian juga bisa lebih cepat ya, lebih efisien dalam membuat sebuah proyek desain. Oke, segitu saja dari saya dan terima kasih.